Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian tetap sehat ya. Tetap semangat belajarnya. Bagaimana sholatnya hari ini? Ya, semoga sholatnya full ya. Jangan sampai bolong-bolong. Dan jangan lupa sholatnya harus tepat waktu. Bagaimana murojaahnya hari ini? Ya, semoga murojaahnya istiqomah ya. Dan hafalannya harus ditambah. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain, PPKN, pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain, dan pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah kita sudah berdoa. Selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Nah, pasti kalian masih ingat ya. Sila keempat Pancasila berbunyi, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat melambangkan kepala banteng. Diingat-ingat ya. Sila keempat bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Hasil musyawarah adalah keputusan terbaik yang telah didiskusikan dan diterima bersama. Nah, contohnya yaitu sila keempat menentukan kelompok dalam permainan. Nah, ketika kalian menentukan kelompok itu alangkah baiknya yaitu dengan diskusi bersama, jangan diputuskan secara sepihak. Paham ya? Nah, sila keempat Pancasila dapat diamalkan di tempat bermain dengan berdiskusi. Dengan berdiskusi, kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama. Sikap yang harus kita miliki saat berdiskusi antara lain, simak ya sikap-sikapnya. Yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak. Nah, ketika kalian sedang berdiskusi, kalian tidak boleh memaksakan kehendak. Harus secara bersama-sama, harus saling berdiskusi. Yang kedua yaitu menerima hasil musyawarah dengan senang hati. Nah, ini sangat penting. Ketika kalian sedang bermusyawarah, harus diterima dengan senang hati. Tidak boleh ada rasa kecewa atau rasa jengkel, karena kita sudah memutuskan suatu diskusi secara bersama-sama. Jadi harus dengan senang hati. Kemudian yang ketiga yaitu mendengarkan pendapat teman. Nah, ini juga sangat penting ketika berdiskusi. Kalian harus mendengarkan teman yang sedang mengutarakan pendapatnya. Jangan malah ngomong sendiri. Jangan malah ngobrol sama temennya atau bermain sama temennya. Itu tidak baik dan tidak sopan. Kemudian yang keempat, tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi. Nah, ketika teman kalian sedang mengutarakan
pendapatnya atau usulannya, kalian harus mendengarkan sampai selesai. Tidak boleh memotong di tengah-tengah pembicaraan teman kalian. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan kata yang santun saat memberi pendapat. Nah, ini juga sangat penting, yaitu dengan menggunakan kata yang santun. Jadi, kalian tidak boleh mengutarakan suatu pendapat ketika bermusyawarah dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang keras. Itu tidak boleh. Nah, itu tadi pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Semoga kalian paham ya. Selanjutnya yaitu pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Nah, sekarang sila kelima. Pasti kalian masih ingat ya. Sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk bersikap adil. Bagaimana bunyi sila kelima Pancasila? Ada yang tahu? Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bunyinya. Dan lambangnya apa? Iya, lambang sila kelima Pancasila yaitu padi dan kapas. Sikap adil dapat terjaga jika kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Nah, berikut contoh hak dan kewajiban yang harus kita lakukan di tempat bermain. Disimak ya. Nah, ini kita akan ini Ustazah akan menyebutkan contoh haknya dulu. Hak di tempat bermain yaitu menggunakan fasilitas bermain di taman. Itu kita mempunyai hak ya. Selanjutnya yaitu ketika di tempat bermain mendapatkan tempat bermain yang bersih, yaitu kita juga mempunyai hak, kita boleh bermain di sana. Kemudian kewajiban di tempat bermain, tadi sudah hak, sekarang kewajiban. Apa kewajibannya? Kewajiban kita ketika di tempat bermain, iya, yaitu merawat dan menjaga fasilitas di taman agar tidak rusak. Jadi kalian tidak boleh memetik bunga-bunga yang ada di tempat bermain ya, atau tidak boleh merusak-rusak fasilitas yang ada di tempat bermain. Selanjutnya yaitu membuang sampah pada tempat sampah. Nah, itu kewajiban kita. Ketika di tempat bermain, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ya. Karena apa? Karena nanti akan mengakibatkan banyaknya kuman dan bau di tempat bermain menjadi tidak enak. Pasti kalian tidak suka ya ketika baunya tidak enak. Nah, jadi harus menjaga kebersihan. Ya, paham ya? Kalian harus membedakan hak dan kewajiban di tempat bermain. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Semoga kalian paham ya. Semoga materi pada hari ini bermanfaat. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah soleh-solehah, semangat.